Baiklah, Nanda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Baiklah, bagaimana kabar Ananda semua pada hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Apakah Ananda semua telah sarapan pagi? Karena sarapan pagi itu penting ya untuk mulai pembelajaran. Belum, Bu. Sudah, Bu. Ada yang sudah, ada yang belumnya. Untuk kedepannya, tolong diperhatikan untuk sarapan agar Ananda dapat fokus. Selanjutnya, sebelum kita memulai pelajaran, silakan perwakilan dari kelas ini untuk memimpin doa. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Zahra Nabila. Sebelum kita masuk ke materi, apakah sudah ada yang mengisi kehadiran absen yang telah Ibu kirim di grup WA? Sudah, Bu. Nah, baiklah. Absennya jangan lupa diisi ya, itu sudah Ibu kirimkan di grup WA. Agar pembelajaran kita maksimal, tolong hal-hal yang tidak berkepentingan dengan materi pembelajaran harap dikesampingkan terlebih dahulu. Siapkan pensil, pena, alat tulis, buku, kertas, dan sebagainya, serta sumber-sumber buku yang berkaitan. Silakan cari tempat yang senyaman mungkin dan juga jaringan yang stabil ya Ananda sebelum mulai. Apakah pembelajaran sudah bisa kita lakukan? Sudah, Bu. Seperti yang Ibu sampaikan pada minggu kemarin, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, silahkan laksanakan pretest yang sudah Ibu kirim di grup WA. Di situ ada beberapa soal mengenai materi pembelajaran hari ini. Silakan kerjakan dalam waktu 10 menit. Lalu kirimkan ke WA Ibu secara pribadi ya, bukan di dalam grup. Dan lakukan secara jujur. Silakan on cam terlebih dahulu. Keterlambatan hanya 1 menit ya Ananda. Keterlambatan dalam pengiriman. 10 menit pengerjaan, 1 menit mengirimkan lembar jawabannya. Apakah sudah siap semuanya, Nanda? Sudah, Bu. Kirimkan ya, waktunya habis. Baik, Bu. 1 menit dari Baik, sekarang. Bu. Sudah, Bu. Sudah semuanya yang masuk ke WA Ibu jawaban-jawabannya. Nah, baik. Sebelum kita memasuki materi hari ini, ada yang masih ingat kah materi minggu kemarin? Materi kita minggu kemarin itu mengenai order reaksi. Masih ingat nggak apa itu order reaksi? Izin jawab, Bu. Ya. Jadi, order reaksi itu adalah bilangan pangkat dari faktor konsentrasi dalam persamaan laju reaksinya, Bu. Nah, iya bagus sekali ya Zahra. Berarti Zahra memang mengulang kembali kan materi minggu kemarin? Ya, Bu. Alhamdulillah. Nah, baik. Selanjutnya, ada yang masih ingat apa aja jenis dari order reaksi? Izin menjawab, Bu. Ya. Jenis order reaksi itu ada order reaksi 0, order reaksi 1, dan order reaksi 2, Bu. Nah, iya. Sekalian ya dengan bagaimana sih langkah-langkah cara untuk menentukan order reaksi itu? Langkah-langkah penentuan order reaksi itu ada 2 cara, Bu. Yang pertama, memilih 2 data percobaan yang salah satunya mempunyai konsentrasi yang sama. Kemudian yang kedua, membandingkan 2 data percobaan tersebut dengan memasukkannya ke dalam persamaan umum laju reaksi, Bu.
Nah, iya benar sekali. Berarti ingat jelas di kepala Anda tentang materi minggu kemarin. Nah, itu bagus ya, itu perlu dipertahankan. Jangan sampai karena minggu kemarin kita telah mempelajari materi tersebut, nah minggu sekarang lupa, karena itu berkaitan ya. Nah, baik. Materi kita pada hari ini yaitu tentang tetapan laju reaksi. Sebentar ya, Bu, lagi buka PPT. Baik, Ananda semua, materi hari ini yaitu tentang tetapan laju reaksi ya. Minggu kemarin kita mengenai order reaksi. Nah, sekarang tentang tetapan laju reaksi. Apa sih manfaat kita untuk mempelajari tetapan laju reaksi ini? Nah, jadi dengan tetapan laju reaksi ini, kita itu bisa mengatur suatu kecepatan laju reaksi. Misalkan laju reaksi itu kan sangat bermanfaat tentunya dalam kehidupan sehari-hari kan. Tapi ada juga yang tidak bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, contoh itu korosi kan. Nah, jadi untuk tetapan laju reaksi ini, kalau kita itu bisa mengatur suatu kecepatan laju reaksi. Jadi mau kita percepat atau mau kita perlambat. Dari situ kita bisa mengaturnya. Terus tetapan laju reaksi ini tentunya juga berhubung sama selain kehidupan sehari-hari, tentu juga bidang-bidang industri ya, itu reaksi-reaksi sangat banyak sekali di dalam pabrik-pabrik. Tentu ingin efisien, hasil yang diperoleh pun juga ingin yang maksimal. Maka tetapan laju reaksi ini juga sangat diperlukan. Nah, KD kita sama seperti minggu kemarin, yaitu 3.7 menentukan order reaksi dan tetapan laju reaksi berdasarkan data hasil percobaan. 4.7-nya merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan order reaksi. Di mana IPK-nya yaitu 3.7.1 menentukan order reaksi berdasarkan data hasil percobaan. 3.7.2 menentukan tetap laju reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Nah, kita sedang berada di IPK ini ya. Dan lanjut 3.7.3 menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Untuk IPK keterampilannya yaitu yang pertama merancang percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yang kedua melakukan percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yang ketiga yaitu menyimpulkan dan menyajikan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, silakan bisa bacakan Ulan Adriani tujuan pembelajaran pada hari ini. Baiklah Bu, saya akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu melalui model pembelajaran guided included learning atau GIL dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar dan mengolah informasi, diharapkan peserta didik terlibat aktif selama proses belajar mengajar berlangsung, memiliki sikap ingin tahu, teliti, disiplin, kreatif dalam melakukan pengamatan dan bertanggung jawab, serta bekerja sama dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi saran dan kritik, serta dapat menentukan order reaksi dan tetapan laju reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Sekian dari saya, Bu. Nah, terima kasih Ulan. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, Ibu harap tujuan pembelajaran tersebut tercapai ya. Serta di sini Ibu akan menjelaskan mengenai sistem penilaian, di mana kita seperti biasa itu ada 3 sistem penilaian. Yang pertama itu dari pengetahuan. Nah, pengetahuan itu seperti pre-test tadi, dan juga nanti di akhir pembelajaran akan ada post-test. Nah, jadi diharapkan Anda semua untuk fokus dalam mengikuti pembelajaran ini agar hasil yang dicapai itu maksimal ya, karena itu nanti akan diucapkan kembali dalam post test. Nah, selain itu juga ada dari hasil diskusi dan juga ada dari evaluasi. Selanjutnya yaitu keterampilan. Nah, nanti Ibu akan membagikan kelompok. Nah, dari kelompok tersebut Ibu akan memerintahkan Anda semua untuk mengerjakan LKPD yang Ibu berikan nanti ya. Nah, dari situ keterampilannya kerjasama kalian, terus bagaimana cara kalian dalam mempresentasikan hasil yang kalian peroleh.
Selanjutnya yang itu keaktifan kalian seperti bertanya, menjawab, dan sebagainya. Nah, untuk sikap seperti tadi, kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, kerjasama kalian, itu juga Ibu nilai. Nah, ini merupakan persamaan dari laju reaksi, di mana kita akan menentukan konstanta. Nah, ini merupakan tetapan dari laju reaksinya, ya. Ini sudah. Nah, tetapan laju reaksi. Yang Anda lihat ini ada gambar apa? Pabrik sama pabrik obat-obatan. Nah, dari gambar tersebut hubungannya menurut Ananda nih, hubungannya apa sih dengan materi kita pada hari ini? Keterkaitannya itu apa? Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan. Siapa? Wulan ya? Ya, Bu. Nah, Hubungannya itu berhubungan dengan laju reaksi dalam proses produksi, Bu. Nah, ya, terima kasih Wulan. Benar sekali. Pendapat Wulan itu katanya karena berhubungan dengan laju reaksi dalam proses produksi. Nah, seperti yang telah Ibu bilang sebelumnya kan, sebuah pabrik tentunya ya ingin menghasilkan satu produk yang berkualitas serta hemat biaya, tenaga, dan waktu. Nah, itu tentu berhubungan dengan konstanta laju reaksinya. Dengan laju reaksinya ingin cepatkah atau ingin lambatkah dalam suatu proses produksinya. Itu juga berhubungan loh dengan konsentrasi, di mana nanti kita itu dalam menentukan tetapan laju reaksi ini, itu kita sebelum menentukan itu harus mengetahui order reaksinya. Nah, order reaksi ini berhubungan dengan konsentrasi. Nah, jadi materi kita yang kemarin berhubungan kan dengan materi yang sekarang, tolong diingat ya. Apa itu tetapan laju reaksi? Nah, tetapan yang harganya bergantung pada suhu, katalis, dan jenis bereaksi. Itu merupakan tetapan laju reaksi. Nah, selanjutnya ini merupakan cara menentukan tahapan dari laju reaksi. Yang pertama, menentukan order masing-masing reaksi. Yang kedua, membuat persamaan laju reaksinya dengan order reaksi yang sudah diketahui. Dan yang ketiga, memasukkan salah satu data ke dalam persamaan reaksi. Kemudian yang keempat, menyelesaikan persamaan sehingga nanti nilai I-nya bisa diperoleh. Nah, untuk lebih memahaminya, Ibu akan memperlihatkan sebuah video ya. Assalamualaikum, selamat datang di kelas kimia. Hari ini kita akan membahas latihan soal laju reaksi. Silakan cek video berikut. Dari percobaan laju reaksi, 2NO plus 2H2 menjadi N2 dan 2H2O pada suhu 800 derajat Celcius diperoleh data sebagai berikut. Tentukan order reaksi total, persamaan laju reaksi, dan tetapan laju reaksinya. Untuk menentukan order reaksi, yang pertama harus kita lakukan adalah menuliskan persamaan laju reaksi. Dilihat dari persamaan reaksinya. V sama dengan K dikali dengan konsentrasi NO pangkat X dikali konsentrasi H2 pangkat Y. V adalah laju reaksi, K adalah tetapan laju reaksi, X adalah order reaksi terhadap NO, dan Y adalah order reaksi terhadap H2. Kemudian, kita menghitung order reaksi dari NO terlebih dahulu. Caranya adalah dengan mencari percobaan yang mempunyai harga konsentrasi H2 yang sama. Setelah dilihat, ternyata didapatkan bahwa konsentrasi H2 yang sama terletak pada percobaan 1 dan percobaan 3. Selanjutnya, kita bandingkan harga laju reaksi dari percobaan 1 dan percobaan 3, kemudian menuliskan persamaan laju reaksinya. V1 per V3 sama dengan K dikali konsentrasi NO di percobaan 1 pangkat X dikali dengan konsentrasi H2 di percobaan 1 pangkat Y dibagi dengan K kali konsentrasi NO di percobaan 3 pangkat X dikali dengan konsentrasi H2 di percobaan 3 pangkat Y.
Karena harga tetapan itu selalu tetap, maka harga K-nya bisa kita hilangkan. Kemudian karena harga konsentrasi H2 juga sama, maka konsentrasi H2 di percobaan 1 dan 3 bisa kita hilangkan. Selanjutnya, substitusikan data percobaan ke dalam rumusnya. Laju reaksi di percobaan 1 bernilai 0,48. Laju reaksi di percobaan ketiga sama dengan 0,24. Konsentrasi NO di percobaan 1 adalah 0,6. Konsentrasi NO di percobaan 3 adalah 0,3. Kemudian sama-sama dipangkatkan X. 0,48 dibagi 0,24 hasilnya adalah 2. 0,6 bagi 0,3 adalah 2 pangkat X. Maka harga X sama dengan 1. Kemudian kita menentukan order reaksi dari H2. Seperti pada cara penentuan order reaksi NO sebelumnya, untuk mencari order reaksi H2, kita harus mencari data percobaan yang memiliki konsentrasi NO yang sama. Setelah melihat data percobaan, ternyata konsentrasi NO yang sama terdapat pada percobaan 1 dan percobaan 2. Selanjutnya, kita bandingkan laju reaksi percobaan 1 dan 2 dengan menuliskan persamaan laju reaksinya masing-masing. V2 per V1 sama dengan K dikali konsentrasi NO di reaksi kedua pangkat X dikali dengan konsentrasi H2 di percobaan kedua pangkat Y dibagi dengan K kali konsentrasi NO di percobaan 1 pangkat X dikali dengan konsentrasi H2 di percobaan 1 pangkat Y. Harga K selalu tetap, maka harga K kita bisa hilangkan. Dan harga konsentrasi NO juga sama, maka konsentrasi NO bisa kita hilangkan juga. Selanjutnya, kita substitusikan data percobaan ke dalam rumus. Laju reaksi di nomor 2 adalah 1,92 dibagi dengan laju reaksi di percobaan 1 adalah 0,48. Konsentrasi H2 di percobaan 2 adalah 0,2. Konsentrasi H2 di percobaan 1 adalah 0,1 dipangkatkan dengan Y. 1,92 bagi 0,48 adalah 4. 0,2 dibagi 0,1 adalah 2 pangkat Y. 2 pangkat Y sama dengan 4, maka Y adalah 2. Dari hasil perhitungan sebelumnya diperoleh bahwa order reaksi terhadap NO adalah X sama dengan 1 dan order reaksi terhadap H2 adalah Y sama dengan 2. Selanjutnya, untuk menentukan order reaksi total dengan cara menjumlahkan X dengan Y sama dengan 1 ditambah 2 sama dengan 3. Untuk persamaan laju reaksinya dituliskan sebagai berikut. V sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat 1 dikalikan konsentrasi H2 pangkat 2. Untuk menentukan tetapan laju reaksi atau K, yang pertama harus kita tuliskan adalah rumus dari persamaan laju reaksi yang sudah kita hitung di soal sebelumnya. V sama dengan K kali konsentrasi NO pangkat 1 dikalikan konsentrasi H2 pangkat 2. Kemudian kita pilih salah satu data, boleh percobaan 1, percobaan 2, dan percobaan 3 untuk disubstitusikan ke persamaan laju reaksi yang ada. Jika yang dipilih adalah percobaan 1, maka V1 sama dengan K kali NO percobaan 1 pangkat 1 kali konsentrasi H2 di percobaan 1 pangkat 2. Kita substitusikan 0,48 sama dengan K kali NO di percobaan 1 adalah 0,6 kali dengan konsentrasi H2 di percobaan 1 adalah 0,1 kuadrat. Maka harga K adalah 0,48 dibagi dengan 0,6 dikali dengan 0,01. Untuk memudahkan perhitungan, kita sederhanakan diubah menjadi bilangan berpangkat. 4,8 kali 10 pangkat minus 1 dibagi dengan 6
kali 10 pangkat minus 3. 4,8 dibagi 6 adalah 0,8. 10 pangkat minus 1 dibagi 10 pangkat minus 2 adalah 2. Jadi hasilnya adalah 80. Sampai jumpa kembali di pembahasan soal berikutnya. Assalamualaikum. Nah, jadi di sini Ibu akan membagi Ananda menjadi 2 kelompok ya. Kelompoknya itu masih yang minggu kemarin. Ini ada soal yang telah Ibu salin lagi dari LKPD. Sebelumnya Ibu telah mengirimkan LKPD untuk pertemuan ini ke grup WA, namun soalnya Ibu salin lagi ke dalam PPT. Nah, ini untuk soal kelompok 1 sudah terlihat, dan ini soal untuk kelompok 2. Silakan dikerjakan dalam waktu 20 menit. Baiklah, silakan berdiskusi dalam kelompoknya, baik itu melalui WA atau sebagainya ya, dalam waktu 20 menit. Nah, setelah waktu 20 menit itu, masing-masing dari perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil dari diskusinya tersebut. Diskusi dimulai dari sekarang ya, Nanda. Waktunya sebentar lagi ya. Nah, sepertinya sudah mengirimkan ya untuk jawaban kelompok 1 dan juga kelompok 2. Dipersilakan kepada kelompok 1 perwakilannya ya. Baik, Bu, izin membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 1, Bu. Yang A itu menentukan order reaksinya. Diperoleh order reaksi ICl, di mana data konsentrasi hidrogennya tetap, sehingga data itu sama dengan 1. Nah, untuk order reaksi totalnya, itu M ditambah N, di mana N-nya tadi diperoleh 0, sehingga order reaksi totalnya itu 1. Berikutnya yaitu yang B menentukan persamaan laju reaksinya. Untuk persamaan laju reaksinya, di mana V atau laju reaksi sama dengan konstanta atau K dikali konsentrasi HCl di pangkat ORDM dikali konsentrasi hidrogen di pangkat ORDN. Sehingga K sama dengan konsentrasi ICl pangkat 1 dikali konsentrasi hidrogen pangkat 0. Konsentrasi hidrogen pangkat 0 sama dengan 1, maka reaksi persamaan laju reaksinya V sama dengan K kali konsentrasi ICl. Kemudian yang C, berapa K? Berdasarkan data nomor 3, tadi kan dari persamaan laju reaksinya V sama dengan K kali konsentrasi ICl. Nah, berdasarkan data tadi, data nomor 3, V itu 3,0 kali 10 pangkat min 3, sama dengan K kali konsentrasi ICl. Nah, konsentrasi ICl itu 0,2, sehingga K itu diperoleh dari 3,0 kali 10 pangkat min 3 dibagi 0,2, sama dengan 15 kali 10 pangkat min 3 atau 1,5 kali 10 pangkat min 2. Demikian hasil dari kelompok 1, Ibu. Baiklah, terima kasih kepada Wira. Dari kelompok 1 ya. Jawabannya bagus sekali, betul. Baiklah, sekarang kita review. Di sini untuk yang awal itu order ICl. Di mana kalau kita ingin menentukan order ICl itu kita cari data H2 yang tetap. Nih, kan data H2 yang tetap itu terdapat di data 1 dan 3 sama-sama.
Maaf, data 2 dan 3 sama-sama 0,1 konsentrasinya kan. Nah, dari situ kita selesaikanlah di sini naik 2 kali konsentrasi ICL-nya dan untuk laju reaksinya juga naik 2 kali. Masukan saya sesuai data yang ada di atas ini kan. Maka diperoleh M-nya itu sama dengan 1. Selanjutnya untuk orde H2 berarti data ICL itu yang tetap. Namun di sini tidak ada data ICL yang tetap. Tetap kita bisa mencarinya dengan seperti cara yang telah disampaikan oleh kelompok 1 tadi ya. Dibuat semuanya konsentrasi ICL, konsentrasi H2, dan juga laju reaksinya. Nanti tinggal memasukkan 2 pangkat M tadi, dapat 1 tadi. Nah, untuk 2 pangkat N itu untuk yang H2, kan itu yang kita cari, sama dengan 2. Maka kita substitusikan nanti 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat N sama dengan 2. Nah, 2 pangkat N ini sama dengan 2 dibagi 2. 2 pangkat N sama dengan 1. Maka pangkat berapa yang masuk ke 1? Tentu pangkat 0. Untuk orde reaksi itu sama dengan orde total ya. Maka dari orde ICL tadi dengan H2 tadi ditotalkan atau dijumlahkan masukkan 1. Nah, kemudian untuk yang persamaan laju reaksi tadi juga betul. Betul ya? Tinggal memasukkan orde yang telah kita dapat tadi. Selanjutnya untuk nilai konstanta. Nah, untuk nilai konstanta ini untuk semua data sebenarnya bisa, mau data 1, 2, atau 3. Semuanya bisa, namun tinggal disubstitusikan saya. Kalau kita pakai data 3, nah kelompok 1 pakai data 3 nih. Masukkan V berapa yang ada data 3, nilai V. Nilai K yang kita cari, terus konsentrasi ICL berapa. Terus jangan lupakan orde. Nah, karena sini ordenya 1, jadi tidak perlu dibuat. Nah dapat hasilnya 1,5 kali 10 pangkat min 2. Nah, bagus sekali ya untuk kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2, silakan persiapkan perwakilannya ya. Baiklah, saya Zahra Nabila dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama yaitu tentukan orde reaksinya. Jadi dimisalkan orde N2 itu sama dengan X, F1 per F3 sama dengan F2 per F3, F1 per F3 sama dengan konstanta konsentrasi N2 pada percobaan pertama pangkat X dikali konsentrasi H2 pada percobaan pertama pangkat Y per konstanta dikali konsentrasi N2 percobaan 3 pangkat X dikali konsentrasi H2 percobaan 3 pangkat Y. Jadi sama dengan 2/8 sama dengan konstantanya dicoret dan 0,1-nya juga dicoret. Jadi sama dengan 1/4 sama dengan 0,1 pangkat X per 0,2 pangkat X. Jadi di mana 1/4 sama dengan 1/2 pangkat X, jadi X sama dengan 2. Untuk orde H2 yaitu dimisalkan Y. Jadi R1 per R2 sama dengan konstanta dikali konsentrasi N2 percobaan 1 pangkat X dikali konsentrasi H2 percobaan 1 pangkat Y per R2 sama per konstanta dikali N2 percobaan 2 pangkat X dikali
konsentrasi H2 percobaan 2 pangkat Y. Jadi 2/4 sama dengan konstanta dan 0,1 pangkat X-nya dicoret per 0,1 pangkat Y per 0,2 pangkat Y. Jadi sama dengan 1/2 sama dengan 0,1 pangkat Y per 0,2 pangkat Y. Jadi 1/2 sama dengan 1/2 pangkat Y sama dengan 1. Jadi orde totalnya sama dengan X tambah Y, yaitu 2 tambah 1 sama dengan 3. Untuk yang option B-nya, yaitu tentukan persamaan laju reaksinya. Jadi persamaan laju reaksinya yaitu P sama dengan konstanta dikali konsentrasi N2 pangkat 2 dikali konsentrasi H2 pangkat 1. Yang option C yaitu hitunglah tetapan laju reaksinya. Jadi yang ditanya yaitu konstanta menggunakan data pertama. Jadi R1 sama dengan konstanta konsentrasi N2 percobaan 1 pangkat 2 dikali konsentrasi H2 percobaan 1 pangkat 1. Jadi 2 sama dengan konstanta dikali 0,1 pangkat 2 dikali 0,1. 2 sama dengan konstanta dikali 10 min 1 pangkat 2 dikali 10 min 1. Jadi 2 sama dengan konstanta dikali 10 pangkat min 3. Jadi konstanta sama dengan 2/10 pangkat min 3 sama dengan 2 kali 10 pangkat 3 sama dengan 200. Terima kasih, Bu. Nah, baik. Bagus sekali ya untuk presentasi di kelompok 2. Nah, seperti yang Ibu lihat, itu caranya sama ya seperti kelompok 1 tadi, dan jawaban Ananda semua betul. Video yang Ibu tampilkan tadi, ketikan ya. Berarti Ananda memahami materi pada hari ini, pada pertemuan hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang belum dipahami? Disilahkan. Ingin bertanya, Bu. Siapa? Zahra ya? Ya, silakan Zahra. Pada LKPD ini berarti koefisiennya tidak berpengaruh pada reaksi tersebut, Bu. Nah, itu pertanyaan yang bagus ya. Untuk koefisien itu tersendiri tidak berpengaruh terhadap orde reaksi. Data percobaan yang telah dilampirkan tadi ya, kan ada di data. Nah, dari situlah kita lihat, bukan dari koefisien. Koefisien tidak mempengaruhinya. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Zara. Apakah ada lagi Ananda yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oh, tidak. Nah, baiklah. Tidak, Bu. Baiklah, Ananda. Berarti Ananda telah memahami ya materi mengenai menentukan tetapan laju reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Setelah diskusi tadi, siapa yang bisa menyimpulkan terkait materi pembelajaran kita hari ini? Izin, Bu. Ya, Bunga, silakan berikan kesimpulan untuk materi pembelajaran hari ini, Bunga. Jadi untuk kesimpulan pada materi hari ini, nilai konstanta laju reaksi berbanding terbalik dengan perubahan waktu. Semakin cepat reaksi berlangsung, maka nilai K semakin besar. Sedangkan untuk suhu berbanding lurus. Kemudian apa itu laju reaksi? Jadi pengertian laju reaksi itu adalah tetapan yang harganya bergantung pada suhu, katalis, dan jenis reaksi. Kemudian bagaimana cara menentukan tetapan laju reaksi? Dapat disimpulkan bahwa cara menentukan laju reaksi yang pertama dengan menentukan orde masing-masing reaksi, kemudian
membuat persamaan laju reaksinya dengan order reaksi yang sudah diketahui, kemudian memasukkan salah satu data ke dalam persamaan reaksi, kemudian menyelesaikan persamaan sehingga nilai K diperoleh. Sekian, Bu. Terima kasih. Nah, baiklah, terima kasih kepada Bunga. Nah, karena Ananda telah memahami itu, silakan siapkan kertas dan pulpen. Ibu akan memberikan tes. Ibu berikan dalam waktu sekitar 7 menit. Post-testnya telah Ibu bagikan yang di sebelumnya ya, di grup WA. Silakan dalam 7 menit itu dan di-upload di WA pribadi Ibu. Kirim ke WA pribadi Ibu. Mulai dari sekarang ya, Nanda. Waktunya tinggal sedikit lagi ya, Nanda. Jangan lupa beri nama. Baik, Bu. Nah, waktunya sudah habis ya. Silakan kirimkan sekarang juga dalam bentuk dokumen ke WA pribadi Ibu. Berarti materi kita untuk hari ini telah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita telah tercapai dengan baik. Ibu rasa untuk pertemuan hari ini sampai di sini dulu ya. Ananda, apakah Anda semua dapat memahami pembelajaran yang telah Ibu berikan terkait materi? Bisa, Bu. Kemudian apakah proses pembelajaran, model pembelajaran yang Ibu laksanakan ini dapat Ananda ikuti dengan baik? Apakah Ananda dapat memahaminya dengan cara yang seperti ini? Insya Allah bisa, Bu. Apakah ada kendala atau sebagainya dalam proses pembelajaran? Tidak ada, Bu. Baiklah. Berarti untuk pertemuan hari ini telah selesai. Berikan apresiasi kepada kelompok 1 dan 2 tadi ya, memang karena memperhatikan apa yang telah Ibu berikan selama pembelajaran tadi, maka karena itu dapat menjawab pertanyaan LKPD tadi dengan sangat baik. Selanjutnya untuk post-test tadi telah kita laksanakan. Itu seperti Ibu katakan tadi, itu untuk mengukur kemampuan kalian ya pada pertemuan hari ini. Selanjutnya jangan lupa untuk mengerjakan latihan-latihan terkait materi tetapan laju reaksi di dalam buku Unggul Sudarmo. Dan untuk pertemuan selanjutnya itu kita masuk kepada faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Seperti biasa, silahkan baca mengenai faktor-faktor tersebut melalui berbagai literatur. Dan sebelum itu kita juga akan mengadakan pretest minggu depan. Dipersiapkan ya Ananda agar mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, Bu. Dan untuk info yang lain mungkin nanti Ibu kabarkan di grup WA saja ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baiklah, pertemuan kita cukup sampai sini. Kita tutup, kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama Ananda.